Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu du'a'ah fi syada'idi wal kurab falyukthiru du'a fir raha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang ingin berbahagia dalam bentuk Allah kabulkan doanya saat sedih, saat gawat, maka hendaknya memperbanyak doa saat tenang. Saat orang bersedih, maka banyak orang kembali kepada Allah meminta supaya kesedihan itu lenyap. Bagus. Tapi rahasia terkabulkannya doa saat itu ternyata ditentukan oleh memperbanyak doa saat bahagia. Saat sempit, manusia ingin segera lepas dari kesempitan. Kalau dia ingat Tuhannya, maka dia minta kepada Tuhannya. Dan Nabi memberi ilmu besar, permintaan saat itu akan mendapatkan pengabulan kalau kita pandai dan banyak meminta saat lapang.
Demikian pula saat sakit, terkena wabah. Maka kalau hamba ingat kepada Tuhannya, maka dia akan meminta dan berdoa. Dan rahasia terkabulkannya doa saat itu yang akan membahagiakan kita adalah memperbanyak doa saat sehat. Saat-saat seperti inilah hendaknya kita memperbanyak doa. Ketika kita masih diberi kekuatan untuk mendatangi masjid, ketika kita masih diberi kekuatan untuk bermajelis ilmu, ketika kita masih diberi kekuatan untuk bersedekah, ketika kita masih diberi kekuatan dalam beragam kebaikan, perbanyak doa di situ untuk kita raih kemuliaan doa saat kita kekurangan. Apakah kekurangan tenaga, kekurangan waktu, kekurangan kesempatan, kekurangan harta. Doa adalah rahasia, hikmah, dan merupakan ilmu dari ilmu terbesar. Kenapa Allah turunkan musibah? Kenapa Allah coba hamba-hambanya dengan beragam cobaan? Hikmah dari hikmah terbesarnya, Allah ingin kita memperhebat doa, terus meminta kepadanya, memohon kepadanya, menghamba kepadanya. Kalau sebelumnya kita telah berdoa, maka Allah inginkan kita semakin dekat kepadanya dalam doa kita. Turunlah musibah. Allah ingin agama kita semakin hebat melalui doa kita dan beragam perkara agama di balik musibah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Covid yang terus tersebar, bahkan terdengar, terlihat, nampak, semakin banyak yang terdata. Walaupun memungkinkan yang tidak terdata, itu lebih banyak. Ini adalah satu dari sekian banyak musibah. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa taala. Dengan beragam sebab. Tapi camkan betul satu perkara besar. Untuk orang beriman, Allah inginkan mereka semakin mulia dengan musibah itu. Di antaranya semakin memperhebat doanya. Kalau melalui musibah Covid ini yang telah menimpa negeri kita setahun, mendekati 2 tahun, tidak memberi pelajaran kepada kita untuk merubah hidup kita, untuk merubah beragama kita, untuk merubah cara berdoa kita, untuk memperhebat doa kita, maka kita termasuk orang-orang yang terlalaikan. Coba cermati kisah Nabi Ayyub. Allah uji beliau dengan penyakit 18 tahun. Kita belum 2 tahun. Itu pula tidak semuanya juga kena. Ada yang hanya kena sedikit. 18 tahun ini
Penyakit yang membuat orang yang terdekat dengan beliau, apalagi yang jauh, menjauh semuanya. Penyakit apa itu? Tidak sampai di situ. Cobaan bertambah, keluarga beliau, anak beliau, turunan beliau wafat, satu wafat. Tidak disebutkan berapa banyak yang wafat. Tidak sampai di situ. Harta beliau termasuk orang yang banyak hartanya. Nabi dan Rasul banyak hartanya. Iya, lenyap, hilang. Berapa? 18 tahun. Jemaah, 18 tahun berapa itu? 18 tahun. Iya, berapa bulan? Berapa hari? Kita masuk rumah sakit, COVID ya 18 hari, 14, 12, kalau cepat-cepat 10 hari. Ada yang hanya beberapa hari. Tapi beliau 1 tahun beliau lewati, tambah lagi 1 tahun, 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 18. Lamanya itu. Sampai-sampai 2 murid paling istimewa, paling hebat, paling khususnya beliau, sabar menemani beliau bertahun-tahun. Akhirnya satu dari keduanya bilang, ini Nabi Allah ini telah melakukan dosa yang tidak ada yang pernah melakukannya ini. Terpengaruh sampai mengeluarkan kalimat seperti itu. Yang satu bilang, kenapa bisa? Lihat, dapat musibah seperti ini terus menerus, tidak ada habisnya. Kan keumumannya orang berpikir dosa. Padahal musibah disebabkan oleh dosa. Musibah salah satu tujuan, 2 tujuan utamanya, terhapusnya dosa dan sekaligus terangkatnya derajat. Bukan karena ada orang yang bukan karena ada dosanya yang mau dihapus, tapi karena Allah turunkan musibah supaya semakin terangkat derajatnya, supaya semakin dahsyat hebat agamanya, supaya semakin luar biasa kesabarannya. Dua murid paling khusus sampai mengucapkan, satu dari keduanya mengucapkan kalimat itu. Tapi beliau tetap bersabar. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada beliau, urkhud birijlik, hada mughtasalun baridu wa syarab. Hentakkan kakimu ya Ayyub. Maka terpancar air. Saya diserang dari belakang. Kalau AC-nya goyang ke sana sebentar, goyang ke sana sebentar. Ini terus-terus ini. Sampai di mana tadi? Iya. Terpancar air yang dingin. Allah firmankan, ini sebagai mughtasal, pakai mandi, dan syarab, pakai minum. Apa yang terjadi? Jasad yang digerogoti penyakit 18 tahun ini. Anda bisa bayangkan bagaimana perubahannya orang?
Antum tidak makan saja 2 hari, ini sakit 18 tahun ini, bagaimana perubahannya beliau itu. Bukan sakit ini membuat orang menjauh sampai mengakibatkan wabah ini keluarganya juga meninggal. Setelah minum, setelah mandi, jasad beliau lebih hebat dari sebelum sakit. Langsung lebih sehat, lebih kuat, lebih gagah, lebih luar biasa dari sebelum sakit. Sampai-sampai istri beliau yang saat itu mulai gelisah. Seorang istri beliau saat itu gelisah. Biasanya diantar Nabi Ayub lepas pergi buat hajat. Ini diantar, kenapa lama sekali tidak kembali ini? Akhirnya datang orang. Dia tanya orang itu, apakah engkau melihat Nabi Ayub? Itu Nabi Allah yang terkena sakit. Istrinya bilang, demi Allah, dia itu sepertinya mirip kamu. Saat dia sehat. Jadi istrinya saat dia sehat saja, tidak sama dengan ini, mirip saja. Kata Nabi Ayub, saya Ayub. Berubah. Tidak sampai di situ. Beliau kembalikan turunannya, keluarganya, lebih banyak, lebih taat, lebih berberkah. Tidak sampai di situ. Dikembalikan hartanya. Sampai dalam sebuah hadits disebutkan 2 awan. Beliau punya semacam lumbung. Kalau kita lumbung padi. Beliau tempat lumbung gandum dengan jelai. Allah kirim 2 awan. Di satu lumbung turun hujan. Menghujani hujan emas. Sampai penuh itu lumbung. Tidak tahu berapa luasnya. Mungkin seluasnya ini, mungkin lebih luas. Tidak tahulah. Lumbung yang satunya turun hujan. Hujan perak. Sampai penuh. Haditsnya sahih. Ternyata setelah 18 tahun, musibah yang sangat luar biasa itu, Allah inginkan apa? Allah inginkan beliau lebih berbahagia, lebih sehat, lebih kuat, lebih berberkah, lebih sebenarnya. Itu hikmah dari musibah. Apa hubungannya dengan inti penekanan yang akan kita bahas di sini tentang doa dalam menghadapi wabah? Ternyata ketika Allah abadikan kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran, satu kegiatan Nabi Ayub yang diabadikan dalam Quran, dan yang pertama ditekankan adalah saat beliau berdoa. Wa ayyuba idnada rabbah. Ingat ya Muhammad, ambil pelajaran dari Ayub. Apa pelajarannya? Ketika nada rabbah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Doa. Musibah luar biasa ini. Pelajaran terbesar dari sekian banyak pelajaran adalah doa. Allah tegur kita. Sering kita dengar musibah teguran. Untuk apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Dan kondisi paling dekat itu saat berdoa. Bahkan doa jamaah, kondisi paling mulia. Kondisi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadits yang hasan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah mengalahkan doa.
Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah mengalahkan doa. Ayo jamaah, musibah yang ada, apakah membuat kita semakin berdoa kepada Allah? Kalau tidak, kita terlalaikan. Perbanyak doa. Semakin meminta, semakin merengek, semakin menghibah, semakin merendah, terus menerus. Allah inginkan kita kembali meminta kepadanya, memohon kepadanya. Ini doa. Karena Allah mencintai doa. Karena doa sangat mulia di sisi Allah. Allah turunkan musibah supaya kita semakin dicintai dengan berdoa, meminta dan memohon kepadanya. Yang ternyata berdoa itu juga justru jalan keluar dari musibah. Jalan keluar dari penyakit. Kita sakit, suruh berdoa. Banyaknya itu doa dalam Quran dan hadits Nabi tentang penyakit, perlindungan, keselamatan dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan musibah, bala sehubungan dengan doa itu 3 keadaannya. Turun bala dihadapi dengan doa dan doa kita ternyata kuat, terangkatlah bala. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, turun bala dihadapi dengan doa dan berimbang. Kalau berimbang berarti tidak turun. Iya, tetap selamat, hanya tetap harus dijaga. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, turun bala. Kita hadapi dengan doa kita, ternyata lemah doa kita. Tertimpalah kita bala. Hanya tertimpa kita bala dengan cara seperti ini lebih enteng dibandingkan dengan turun bala tanpa melewati penghalang sedikit pun juga. Jadi doa dalam semua keadaannya, apakah kuat mengalahkan bala, berimbang ataupun lemah, tetap bermanfaat. Hadits yang pertama itu doa sebelum turun bala. Pembahasan yang tadi doa setelah turun bala. Saat turun bala dihadapi dengan itu. Yang selanjutnya ketika bala sudah turun, hadapi lagi dengan doa. Sebab itu maksud dari maksudnya, hikmah dari hikmahnya. Allah ingin kita supaya berdoa, supaya bala terangkat. Lihat Nabi Ayub, doanya semakin hebat dan diabadikan dalam Quran, supaya jadi pelajaran bagi kita. Mari ikhwah wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, berdahsyat doa. Orang yang meminta kepada Allah sehubungan dengan bala, supaya diselamatkan, supaya dijaga, supaya dituntun, keluarganya juga, masyarakatnya juga, menunjukkan bahwa apa? Dia paham hikmah dari hikmah musibah. Hati-hati orang takabur, turun bala seperti ini takabur. Indah dan begitu. Dah ada corona. Kalau corona ada. Itu takabur. Corona kalau keberadaannya sejak dulu ada. Hanya sekarang semakin kuat. Sejak dulu ada durian, tapi masih kecil-kecil.
Tapi sekarang duriannya besar-besar sudah. Mau apa? Kalau dulu durian dulu kecil-kecil, kena orang masih bisa hidup. Tapi kalau durian otong yang kena, persis yang satu ember lagi besarnya. Perlu diwaspadai. Salah satu kewaspadaan kita, sadar bahwa Allah tegur saya melalui musibah ini supaya kembali kepada Allah. Tapi kalau orang tidak mau ambil pelajaran, tidak apa-apa, biasa gitu, biasa gitu. Akhirnya luput darinya doa. Takabur, hati-hati takabur. Biasa gitu. Candaan. Nah, ini tapi di sisi lain ada orang juga lewat batas. Wah, corona ini, wah bahaya sekali corona ini. Wah, ini. Sampai digambarkan seperti monster. Di sebagian negara buatkan Dewi Corona. Dibuatkan, ada Dewi baru. Padahal Dewi-Dewi sebelumnya juga buatan. Ini dibuatkan lagi, Dewi baru, Dewi Corona. Disembah lagi. Yang banyak-banyak peneliti, ini corona ini makhluk tersendiri, punya keinginan tersendiri, siapa yang dia kena, siapa yang dia ingin dan seterusnya, sesuai dengan kehendaknya dan seterusnya. Itu keyakinan orang musyrikin. Tidak ada satupun penyakit yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, jangan sepelekan, penyakit berbahaya. Harus diwaspadai, harus ambil pelajaran. Salah satu pelajarannya kalau kita sadar, Allah inginkan kita meminta kepadanya, minta selamat, minta terjaga. Kalau kena, minta kesabaran, minta perlindungan, minta penjagaan. Allah inginkan kita semakin dekat dengan itu. Itu hikmah besar. Jadi dengan memahami perkara itu, kita dudukkan semuanya. Tidak tersesat di sisi yang ini sampai menyepelekan, dan tidak tersesat di sisi yang ini sampai berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Kaum muslimin umat wasata, pertengahan. Kapan kita tersadarkan bahwa Allah tegur saya supaya senantiasa meminta kepadanya, memohon kepadanya, maka itu tanda bahwa kita sadar ada bahaya. Saya harus waspada ini, apalagi di tengah banyaknya kematian. Saya harus minta Allah tekan saya supaya mengharap kepadanya, memohon kepadanya, menghibah kepadanya, merengek kepadanya. Allah inginkan kita berubah. Di antara sisi perubahan yang harus betul-betul kita maksimal di situ adalah berubah menjadi orang yang semakin hebat doanya. Menjadi orang yang semakin hebat doanya. Saya waktu kena COVID, isolasinya biasanya dikirnya saya, dikir pagi dan sore, ayat kursi, 3 kul, sayyidul istighfar, cukup bagi saya itu. Dikir pagi dan sore yang sahih ternyata masih banyak. Masih banyak, ada 16, 17 dikir pagi dan sore. Dengan kebaikan dari Allah, rahmat dan dalam kemuliaannya, saat sakit di situ dibukakan fikiran, dikasih kesempatan, tidak ada kegiatan lain. Dan memang tidak bisa ditutup. Saya tutup juga fikiran. Kapan berpikir yang lain? Mempengaruhi kesehatan. Apalagi memang salah satu penyakitnya asam empedunya yang bermasalah. Begitu berpikir sedikit, naik mahnya. Campur coronanya, sudah. Jadi harus tenang.
berpikir, berzikir, dituntun untuk oh iya ada kumpulan zikir pagi yang sahih. Buka HP, kiriman di grup. Ada grup teman-teman yang ada di Yaman. Grup dia kumpul hadis-hadis yang sahih, zikir pagi dan sore. Ini dibaca. Baca, diresapi maknanya sedikit-sedikit. Baca, menghafal, tidak bisa menghafal. Tapi membaca saja. Tidak bisa terlalu banyak berpikir. Kadang saya baca saja, tidak bisa. Membaca saja tidak bisa. Tapi alhamdulillah bisa dibaca semua. Pagi sore, akhirnya rutin. Saya baca terus. Rutin dibaca terus. Dicermati maknanya. Berusaha dihafal, saya tidak berani menghafal. Menghafal bisa memicu pikiran, mahnya naik apa semuanya. Tapi saya baca saja, bertambah bacaannya sampai semua yang disebut di situ sebagai zikir pagi dan sore dari hadits yang sahih, saya baca semuanya, saya amalkan terus. Cermati maknanya. Memberi pengaruh besar, kebaikan melalui doa. Selesai perawatan COVID, saya sudah hafal semuanya. Terhafal sendiri. Saya tidak pakai kitabnya lagi, saya tidak pakai HP, saya hafal semuanya. Oh iya, terhafal. Padahal tidak dimaksudkan untuk dihafal, sekedar mau dibaca, diamalkan ini. Alhamdulillah terhafal. Hikmah besar ini berarti salah satu kebaikan besar yang Allah inginkan kepada saya ini, supaya saya ini jangan merasa cukup dengan zikir-zikir yang, dan memang ternyata harus seperti itu terhadap petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi, zikir, doa-doa. Kalau kita betul-betul umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, upayakan kalau kita tahu amalkan. Kata para ulama, walaupun hanya satu kali, jangan ada yang ditinggalkan. Walaupun hanya satu kali, jangan ada ditinggalkan. Apalagi kalau bisa rutin, bagus, luar biasa. Dapat hadits Nabi tentang ini, amalkan. Walaupun hanya satu kali. Jangan tinggalkan. Jangan berpikir sunnah wajib nanti ada. Enggak, itu cara berpikir. Orang belajar itu cara berpikir orang belajar agama untuk meninggalkan agama, untuk bermalas-malasan. Banyak orang cara berpikir seperti itu. Dia pelajari hukumnya wajib supaya apa? Kan yang wajib saja. Ini sunnah aja sunnah. Dia tahu hukumnya sunnah untuk apa? Untuk ditinggalkan. Sunnah ji. Sunnah ji jangan mako, sunnah ji jangan mako. Itu jangan makonya itu yang salah. Walaupun tidak diucapkan, tapi itu dalam hati. Sunnah ji. Ji itu kepanjangannya jangan mako. Di jangan mako, di. Amalkan. Baik. Jadi terpahami ikhwah? Fokus satu ini. Bukan hanya COVID. Semua yang membuat kita sedih, khawatir, gelisah, gundah, sakit, kehilangan, dan seterusnya. Allah inginkan apa? Kita berdoa. Memperhebat doa. Menjadikan doa kita semakin luar biasa. Sekarang bagaimana supaya doa hebat, luar biasa? Satu, perhebat keikhlasannya. Perhebat keikhlasannya. Apa keikhlasan itu? Satu, minta hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Kita minta kepada Allah di masjid, tapi sebentar minta juga di kuburan, tidak bisa. Harus minta hanya kepada Allah kapan dimanapun juga. Itu ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, hebatnya keikhlasan melalui hebatnya kecintaan kepada Allah dalam doa. Harapan kepada Allah dalam doa. Takut kepada Allah dalam doa. 3. Ini diinginkan.
Jadi ikhlas dalam doa itu betul-betul karena cinta kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, takut hanya kepadanya. Perhebat itu. Bisa diwujudkan itu saat Allah beri kita musibah. Berarti apa? Allah inginkan kita perhebat doa. Perhebat apa? Cintanya, harapannya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa saat turunnya musibah adalah cara terhebat dan termasuk tercepat lahirnya keikhlasan. Paling luar biasa. Itu doa. Saat datang musibah, semakin hebat, semakin ikhlas itu. Semakin hebat, semakin ikhlas itu. Kalau semakin hebat kemudian semakin tidak ikhlas, wah bahaya betul-betul. Saking hebatnya keikhlasan saat turun musibah, orang musyrikin juga pahami hebatnya dan mudahnya keikhlasan saat turun musibah. Orang musyrikin juga bisa. Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tak kala mereka berada di atas perahu, ombak besar, angin kencang, apa yang dilakukan oleh orang musyrikin saat perahu mereka diselimuti oleh gelombang seperti awan? Da'awullah, berdoa kepada Allah. Tahu jalan keluar saat musibah itu doa. Bagaimana doanya? Da'awullah mukhlishina lahuddin. Allah yang beritakan ini. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan betul-betul mengikhlaskan doa dan agama ini hanya kepada Allah. Dan kondisi ini menyelamatkan. Tapi dasar orang musyrikin, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tak kala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Paham ini, ikhwah. Saya, antum, banyak dari kita terlalaikan. Ini salah satu hikmah turunnya musibah, apalagi ketika musibahnya semakin panjang. Musibahnya semakin panjang. Iya, ditambah lagi semakin panjang. Berarti Allah semakin inginkan kita memperhebat doa. Kita belum berubah. Ayo coba lihat. Bagaimana doa kita? Meningkat? Meningkat selama Covid? Kalau tidak meningkat, pas sempai. Harus berubah, ikhwah. Ini bukan permainan ini. Allah turunkan sesuatu itu sekecil apapun turun, itu dengan hikmah besar. Apalagi wabah yang mendunia. Wabah yang mendunia. Bukan perkara kecil itu, perkara besar sekali. Doa yang diinginkan dengannya adalah perkara besar. Tidak main-main sudah Allah inginkan supaya kita berdoa kepadanya. Semakin meminta, ikhwah, semakin merengek kita, semakin memohon kita. Kemudian dalam doa, ya pilih doa-doa yang baik. Doa-doa yang hebat, yang bermanfaat. Ada seorang sahabat sakit parah, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sahabat sampai terbaring seperti anak bayi sudah. Diminumkan, dikasih minum, dibantu, tidak bisa apa-apa. Nabi tanya, apakah kamu pernah mendoakan dirimu? Kamu doakan dirimu bahaya? Katanya iya. Dia pernah berdoa seperti ini. Allahumma ma kunta
muaqiban li fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya atau kama qala. Ya Allah, apa yang kamu mau siksakan saya di akhirat, maka segerakan di dunia. Supaya apa? Kalau disegerakan di dunia berarti apa? Selamat di akhir. Itu diminta. Itu sebenarnya hikmah dari hikmah musibah. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffiya yaumil qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Jika Allah menginginkan kejelekan kepada hamba, ditahan dosa itu, tidak diganggu-ganggu kita, nanti di akhirat dibalas. Nah, itu mengerikan. Berarti Allah inginkan kejelekan kepada kita. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka pembalasan dosa kita dikasih memang di dunia. Itu hikmah dari turunnya musibah. Tetapi sahabat ini keliru karena dia minta. Dalam doa tidak boleh minta seperti itu. Yang diminta itu dalam doa, ya Allah, beri saya al-afiyah, keselamatan, beri saya kesembuhan, beri saya kesehatan. Itu permintaan yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan dalam sebuah hadits Nabi sebutkan afdalud doa, doa yang paling afdal adalah permintaan, ya Allah, beri saya al-afiyah, sehat, selamat. Itu permintaan paling afdal itu. Akhirnya setelah Nabi tahu, kata Nabi, la tutiquhu. Nabi kata, subhanallah, la tutiquhu, kamu tidak akan sanggup. Nabi larang, jangan lakukan hal itu. Kamu tidak akan sanggup. Setelah itu Nabi tuntun apa? Iya, Nabi tuntun doa. Doa ini yang harusnya diperbanyak. Nabi tuntun apa? Doa. Bilang, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau bisa juga dalam Al-Qur'an lafadznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau antum gabung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Rabb kami, beri kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah, kebaikan, wa qina, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Itu pilih doa-doa baik. Kemudian dahului doa itu dengan pelontar-pelontar doa supaya tembus itu doa. Satu, sangat luar biasa kalau kita berdoa dalam keadaan suci di atas taharah. Dua, sangat luar biasa kalau kita berdoa dalam keadaan berpuasa di atas amalan puasa. Tiga, sangat luar biasa kalau kita berdoa didahului dengan bersedekah. Sedekah itu penembus doa. Puasa penembus doa. Empat, sangat luar biasa kalau doa kita didahului dengan istighfar. Minta maaf, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadikan doa kita itu berada di waktu-waktu mustajabah. Antara azan dan qomat, waktu mustajabah diterimanya doa. Saat sujud, waktu diterimanya doa. Sebelum salam, selesai tahiyat, selesai permintaan perlindungan, 4 bahaya, baca doa di situ sebelum salam. Di situ doa mustajabah. Pilih, baca di situ, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum amalkan doa ini, ikhwah, saat ada musibah, maka kebaikan untuk antum, keluarga, masyarakat, negara, sesuai dengan niat kita. Baca itu. Apalagi sepertiga malam terakhir. Kita di Indonesia sering ada hujan. Saat turunnya hujan, itu doa mustajabah. Orang yang dalam perjalanan, doa mustajabah. Saat berbuka puasa, doa mustajabah.
Hari Jumat tadi antara asar dengan maghrib doa mustajabah. Ada juga hari Selasa, hari Rabu antara duhur dengan asar, antara duhur dengan asar, hari Rabu duhur dengan asar. Iya, di situ juga ada doa mustajabah. Iya. Cari waktu-waktu seperti itu. Maka itu doanya luar biasa. Kita dapat musibah, semakin manfaatkan itu waktu-waktu. Ayo, berapa banyak kita gunakan waktu-waktu itu untuk berdoa menghadapi musibah ini? Lalai kita. Harusnya full itu waktu itu. Doa, perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah al-afiyah, selamat, sehat dunia dan akhirat. Minta terus seperti itu. Atau Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian perhebat lagi itu doa dengan iringi dengan salawat, atau bisa diakhiri dengan salawat. Selanjutnya, ini lebih penting. Awali doa itu dengan meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya dan sifatnya yang terhebat. Misalnya kita baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru minta Allahumma rabbana atina. Ini doa pendahuluan ini luar biasa, nama-nama yang kata Nabi, siapa yang meminta dengan ini maka pasti diterima. Itu pakai nama-nama yang seperti itu. Kalau mau yang singkat, ya hayyu ya qayyum, itu singkat. Dua nama. Nama Allah yang maha hidup, yang segalanya hidup dan terwujud karena dia, dan qayyum, nama Allah yang maha menegakkan, mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin akan tegak kecuali hanya dia yang menegakkannya, dan semua makhluk mengharap, memohon hanya kepadanya. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian meminta, tembus itu doa. Sekarang di mana kondisi hati saat berdoa? Harus betul-betul yakin. Di sini termasuk perkara yang paling menentukan kehebatan doa. Saat kita berdoa harus yakin Allah terima. Itu kekuatan doa. Ayo, kita belum terlatih di situ. Kita banyak belum terlatih di situ. Saya juga baru belajar di situ. Kita banyak belum terlatih di situ. Lamanya kita berdoa itu terlihat, ternyata ragu. Banyak-banyak kita berdoa ya Allah, ya Allah. Tapi meminta betul kita minta, tapi di dalam diterima jika ini gimana kayak bisa jika ini. Jangan. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya berada pada sisi sangkaan hambaku kepadaku. Salah satu maknanya, kata Imam At-Tabari, salah satu maknanya saat berdoa. Kalau kita menyangka Allah terima, pasti diterima. Dalam sebuah hadits yang dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwa Allah tidak akan menolak atau Allah pasti menerima hamba yang meminta kepada Allah dalam keadaan yakin Allah menerimanya. Gimana kita tidak yakin? Allah sendiri yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, minta kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Yakin di situ. Ini. Jadi perhebat dengan apa? Betul-betul yakin kepadanya. Selanjutnya, merengek dan terus merengek. Anak-anak, lihat anak-anak. Kalau anak kita minta uang, lihat bapak sama anaknya. Kalau satu kalinya, belum itu, tidak sungguh-sungguh minta jami dulu. Tapi kalau betul-betul merengek, mau menangis, sudah. Biar sambil marah-marah kita keluar juga itu. Itu disebutkan para ulama secara khusus. Ilhah namanya.
merengek dalam berdoa, terus meminta dalam berdoa. Ya, orang tua karena memiliki sifat rahmah, kalau sudah dikasih begitu, pasti memberi. Itu pasti itu. Bagaimanapun kikirnya orang tuanya, kalau sudah begitu anaknya pasti dapat. Dan Allah lebih merahmati siapapun dia merahmati. Allah lebih hebat rahmatnya. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau hamba semakin merengek, sudah kebaikan besar. Itu berdoa. Angkat kedua tangan dalam berdoa. Dalam sebuah hadits Allah malu mengembalikan doa hamba yang mengangkat tangannya dalam keadaan kosong. Kecuali dalam saat sholat jangan diangkat ya. Saat sholat posisi tangan ada. Iya, ada posisinya saat sujud. Iya. Jangan, Ustaz bilang mengangkat kedua tangan. Sujud. Salah itu. Di luar ya, di luar sholat. Antara azan dan qomat, angkat kedua tangan. Iya. Dan seterusnya. Terakhir. Iya. Kehebatan doa sangat ditentukan oleh sejauh apa kita terlepas dari penghalang-penghalang doa. Ada yang menghalangi doa. Walaupun semua tadi hebat, tapi kalau kita lakukan penghalangnya akan tertolak doa. Apa penghalangnya? Satu, kita sudah meminta, tapi kemudian keluar di mulut, saya sudah minta kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Tidak dikabulkan. Tidak boleh keluar di mulut itu. Supaya tidak keluar di mulut, jangan sampai muncul di dalam hati. Supaya tidak muncul di dalam hati, maka yang ada di dalam hati adalah yang tadi. Yakin Allah terima. Yakin Allah terima. Dan ada petunjuk Nabi. Allah menerima doa banyak bentuknya. Kadang kita minta sesuatu langsung dikasih itu diterima. Kadang juga kita minta sesuatu Allah terima, tapi tidak langsung dikasih. Nanti Allah kasih saat paling bermanfaat bagi kita. Itu juga diterima. Ada juga orang diterima, dia minta Allah terima doanya, tapi Allah kasih B. Dia minta supaya berhasil usaha ininya. Allah terima permintaannya, tapi dalam bentuk diselamatkan dari bahaya. Itu juga pengabulannya Allah. Di antara pengabulannya Allah yang paling hebat adalah setiap kita meminta doa kita dikabulkan. Di mana? Disimpan di akhirat. Saat kita bangkit di padang mahsyar, melihat amalan menggunung. Dari mana ini? Saya tidak pernah lakukan ini. Ternyata doa kita dikumpul. Rugi yang tidak berdoa, haram yang tidak berdoa, bukan hamba yang tidak berdoa. Dan pasti beruntung yang berdoa dalam keadaan apapun juga. Pasti beruntung. Jadi jangan isti'ajal. Yang selanjutnya jangan apa? Jangan sampai makanan kita makanan haram. Selanjutnya jangan sampai pakaian kita pakaian haram. Selanjutnya jangan sampai minuman kita minuman haram. Dan pilihlah doa-doa yang baik. Jangan minta doa untuk mencelakakan orang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Perbanyak doa itu. Iya. Terakhir saya sedikit. Ini doa. Salah satu kehebatannya adalah di situ. Rabbana wahai Rabbnya kami, atina beri kami. Siapa kami di situ saat kita baca ini? Ayo, siapa kami di situ? Tergantung niatnya kita. Yang jelas lafadznya tidak membatasi. Semua kaum muslimin bisa masuk. Semakin banyak orang kita minta jujur betul. Kita minta, ya Allah kasih saya Allah kebaikan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Selamatkan dari azab neraka. Istri saya juga ya Allah, keluarga saya juga, anak istri, orang tua aku juga ya Allah, tetangga aku juga ya Allah. Semakin banyak orang kita ikutkan, semakin dahsyat itu doa. Saya sangat yakin, langsung kita rasakan, hati kita itu akan semakin luas. Sebab jujur, yang penting minta beri
kami sesama orang sidrap, kaum muslimin muslimat, minta ya Allah kami diberi hasanah. Jujur minta untuk mereka, jangan bohong-bohong. Betul-betul minta hasanah untuk mereka, selamat dari akhirat. Minta betul. Itu saat kita baca saja itu doa, hati langsung luas itu. Itu pemberian langsung itu. Belum lagi hasilnya. Mintakan supaya pemimpin kita, penguasa kita, aparat kita, petugas kesehatan kita, orang-orang yang sakit diberi hasanah, diberi kebaikan semuanya, diselamatkan dari bahaya. Mintakan. Di waktu-waktu tadi dengan cara-cara tadi, maka insyaallah taala kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran di balik turunnya musibah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.